Alhamdulillah adik-adik, kembali lagi di acara Izahkid, generasi bangsa berakhlak mulia. Kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang karena karunia dan nikmatnya, alhamdulillah Ami Fikih bisa kembali lagi hadir menemani adik-adik di acara kesayangan kita. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga salawat yang senantiasa kita ucapkan ini sampai pula kepada keluarga beliau, sampai pula kepada sahabat beliau, juga sampai pula kepada orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman. Adik-adik yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pertemuan kita kali ini dan di saat-saat seperti ini adik-adik, kita sedang memasuki masa-masa musim hujan. Sering ada hujan, tatkala turun hujan, Masya Allah. Lantas apa sih syariat Islam tatkala ada hujan? Ada satu hadis yang diriwayatkan dari ibunda Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Semoga Allah meridhai ibunda kita. Bila mengatakan bahwasanya tatkala turun hujan, maka Nabi kita yang tercinta alaihi salatu wassalam berdoa, Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an. Tatkala turun hujan, ada perintah Nabi alaihi salatu wassalam. Kita diperintahkan supaya bisa mengikuti beliau. Doa tatkala hujan itu seperti ini loh. Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami, hujan yang bermanfaat. Masya Allah. Ini yang diminta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala hujan. Karena betapa banyak hujan-hujan yang datang turun, bukan hujan rahmat, tapi yang ada malah hujan azab. Sehingga penduduk-penduduknya hancur semuanya. Tenggelam dalam kebinasaan, tenggelam dalam musibah. Bisa jadi banjir, bisa jadi longsor. Bisa jadi karena kelalaian kita tatkala turun hujan. Kita nggak minta sama Allah. Kita lupa berdoa sama Allah. Lupa doa seperti ini. Doa yang dituntunkan oleh Nabi besar kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu adik-adik tatkala turun hujan, hafalkan doa ini. Ucapkan doa ini. Niatkan supaya tatkala kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hujan yang turun ini bukan hujan azab, akan tetapi hujan rahmat yang merahmati kita semua, menumbuhkan biji-bijian sehingga kita dalam keadaan aman, tentram, sentosa. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa adik-adik, Allahumma sayyiban nafi'a. Mungkin ini pembukaan kita pada kesempatan kali ini adik-adik. Kita akan lanjutkan kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Musa alaihi salam. Kita telah sampai pada kisah tatkala seorang wanita atau dua wanita datang ke Nabi Musa. Salah satu di antara mereka datang ke Nabi Musa. Faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Falamma ja'ahu wa qassa 'alaihi al-qasas qala la takhaf najauta minal qaumidh dhalimin. Tatkala salah seorang wanita datang ke Nabi Musa, tamshi 'ala istihya, dia datang ke Nabi Musa dalam keadaan malu adik-adik. Jadi ada dua wanita itu kan, kemarin kita sudah ceritakan. Salah satu wanita ini datang ke Nabi Musa. Musa ini sebelumnya kan sudah menolong mereka, memberi makan ternak, memberi minum ternak dari sumur. Masya Allah. Kemudian dia datang ke Nabi Musa dalam keadaan berjalan dan malu-malu. Ini tabiat wanita. Wanita tatkala bertemu seorang
lelaki, apalagi bukan mahram, tabiatnya itu malu adik-adik. Seperti itu. Kemudian dia mengatakan, qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Engkau diundang oleh bapak kami. Diundang oleh bapakku sebagai imbalan. Kami mau memberimu imbalan terhadap apa yang telah engkau perbuat kemarin. Kemarin kan engkau sudah membantu kami memberi makan, memberi minum ternak-ternak kami. Maka abi kami atau bapak kami mengundang engkau, wahai Musa. Masya Allah. Akhirnya diundanglah datang ke sana. Nabi Musa pun ke sana bertemu bapaknya, kemudian mengkisahkan ceritanya. Beliau menyelamatkan diri dari daerah Mesir ke negeri Madian. Menyelamatkan diri adik-adik. Kemudian mengisahkan seperti ini. Apa kata bapaknya? Qala la takhaf. Sudah kalau begitu, wahai Musa, la takhaf, jangan takut. Enggak usah takut. Engkau di sini sudah aku jamin engkau aman di negeri Madian ini, insyaallah. Najauta minal qaumidz zalimin. Engkau sudah selamat. Engkau sudah selamat dari orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, qalat ihdahuma ya abati istajir inna khaira man istajartal qawiyul amin. Salah seorang perempuan, anak dari bapaknya ini adik-adik, yang sudah berbincang dengan Nabi Musa. Bapaknya sudah berbincang dengan Nabi Musa. Ada satu anaknya berbicara, qalat di antaranya, ya abati istajir, wahai ayahku, berikan dia imbalan. Berikan dia atau Musa ini imbalan. Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Sungguhnya engkau akan memberi ganjaran atau balasan kepada orang yang qawi, kuat, al-amin, lagi amanah. Masya Allah. Qawi, kuat, lagi amanah adik-adik. Qawi, kuat, sebagaimana tatkala Nabi Musa mengangkat batu yang bisa menutup sumur. Dalam satu riwayat adik-adik, dalam salah satu tafsir, batu tersebut hanya bisa diangkat oleh 10 orang. Tapi Nabi Musa bisa mengangkatnya langsung tanpa perlu bantuan orang lain. Ini menunjukkan Al-Qawi, ini adalah Nabi Musa. Kemudian Al-Amin, dia itu amanah. Nabi Musa ini orang yang amanah adik-adik. Orang yang amanah. Lantas Allah melanjutkan, qala inni uridu an unkihaka ihdabanatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj fa in atmamta 'ashran famin 'indik wa ma uridu an asyqa 'alaik satajiduni insyaallahu minas salihin. Masya Allah, Allah lanjutkan di sini. Ya, sudah dikasih pahala atau ganjaran, dikasih balasan, ya. Sama Musa sudah makan, tidak usah takut di negeri Madian. Maka bapaknya ini bilang sama Nabi Musa, aku mau menikahkanmu dengan putriku, salah seorang putriku, sebagai balasan atas perbuatanmu. Masya Allah. Akan tetapi ada syaratnya. Syaratnya engkau harus berternak selama berapa tahun? Selama 8 tahun. Masya Allah. Harus mengembala selama 8 tahun. Mengikuti bapaknya ini selama 8 tahun. Kemudian dilanjutkan, fa'in atmamta asyra famin indik. Tapi kalau kau mau menyempurnakan jadi 10 tahun, silahkan aja, nggak apa-apa. Baru setelah itu engkau boleh menikahi putriku sebagai balasan atas perbuatanmu. Masya Allah. Akhirnya ya Nabi Musa, adik-adik, menyetujui hal tersebut. Mau ada 2 pilihan adik-adik. Nabi Musa ada 2 pilihan. Mau 8 tahun atau 10 tahun. Dan ini waktu yang lama adik-adik. Waktu yang lama. Lantas apa? Akhirnya dengan berjalannya waktu, akhirnya Nabi Musa menerima tawaran tersebut dan melakukan sebagaimana yang diperintahkan. Nabi Musa ternyata bukan hanya berbakti selama 8 tahun, akan tetapi selama 10 tahun.
Masya Allah, lama sekali. 10 tahun baru Nabi Musa menikahi salah seorang putrinya. Masya Allah, ini menunjukkan bahwa Nabi Musa itu menepati janji adik-adik. Bahkan menyempurnakan janji tersebut. Makanya di sini Allah jelaskan di situ, satajudini insya Allah minas sholihin. Engkau akan dapati aku termasuk orang-orang yang saleh, yang berbuat baik. Kemudian qala dzalika baini wa bainak. Ini perjanjian antara aku dan antara engkau. Ayyamal ajalain qadaitu fala udwana alai wallahu ala ma naqulu wakil. Masya Allah. Di akhir ketahuilah bahwa Allah sebagai wakil, sebagai saksi atas perkataan ini. Masya Allah. Nabi Musa memenuhi semuanya, memenuhi persyaratan-persyaratannya. 8 tahun dan disempurnakan menjadi 10 tahun. Berarti 8 tahun ditambah 2 tahun adik-adik. Baru bisa menikahi salah seorang putrinya. Masya Allah. Masya Allah. Saya pada adik, ini sepenggal kisah dari kisah Nabi Musa. Jadi ini sesuai dengan judul kita. Jadi berapa lama sih Nabi Musa tinggal di kota Madian, di negeri Madian? Maka jawabannya 10 tahun adik-adik. Kurang lebih 10 tahun. Kurang lebih 10 tahun Nabi Musa tinggal di negeri Madian. Menyelamatkan diri dari kaum yang ada di Mesir. Yang sebelumnya mereka mengejar Nabi Musa. Karena Nabi Musa dituduh membunuh suku Qibti. Sukunya Fir'aun. Dituduh membunuh. Padahal tidak membunuh karena waktu itu dia meninju tidak sengaja adik-adik. Akan tetapi tiba-tiba meninggal. Karena saking kuatnya Nabi Musa alaihissalam. Masya Allah. Ada satu pelajaran juga adik-adik. Siapa sih bapak dari 2 putri ini? Siapa sih yang menjadi mertua, yang akhirnya jadi mertua? Karena sudah menepati janji Nabi Musa ini adik-adik. Siapa yang jadi mertua? Sebagian para ahli tafsir mengatakan bahwasanya dia adalah keponaan Nabi Syuaib alaihissalam. Keponakannya. Ada yang lain, ada yang mengatakan bahwa bapak dari 2 orang perempuan ini dia adalah seorang mukmin dari kaum Nabi Syuaib, seorang yang beriman dari kaum Nabi Syuaib. Itu 2 ya adik-adik. Yang kedua, yang ketiga dia adalah Nabi Syuaib itu sendiri. Namun ini pendapat yang sangat lemah dan ada satu pendapat yang memberikan gelar atau nama beliau adalah Sirun. Sirun. Jadi bapak atau mertua dari Nabi Musa, ada yang mengatakan dia namanya adalah Sirun. Sirun. Jadi kalau ada adik nanti di pelajaran, siapa mertua Nabi Musa? Saya pernah mendengarkan, oh namanya adalah Sirun. Sirun. Ya. Kemudian ada adik, akhirnya ya Nabi Musa sudah menikahi wanita tersebut dan akan kembali ke negeri Mesir insyaallah ta'ala. Dan itu akan kita kisahkan di lain kesempatan. Ini salah satu kisah yang menceritakan berapa lama sih Nabi Musa itu tinggal di sana. Maka jawabannya kurang lebih yang berdasarkan dalil, beliau di negeri Madian itu 10 tahun adik-adik. Wallahu ta'ala a'lam. Faedah yang bisa kita ambil adik-adik. Yang pertama adik-adik, bahwasanya seorang wanita tabiatnya adalah pemalu. Sebagaimana wanita-wanita di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Di zaman-zaman terdahulu. Subhanallah. Faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya. Di antara 2 wanita tersebut datang kepada Musa, berjalan kepada Musa. Akan tetapi berjalan dengan cara malu-malu. Berjalan dengan malu adik-adik. Jadi wanita tabiatnya pemalu. Wanita-wanita terdahulu itu malu adik-adik. Tabiatnya pemalu. Maka sungguh miris kalau wanita-wanita zaman sekarang, perempuan-perempuan zaman sekarang sudah kehilangan rasa malu. La haula wala quwata illa billah. Seorang wanita itu punya izzah, punya kemuliaan dengan sifat malunya. Seorang wanita dilihat izzahnya, kemuliaannya dari rasa malunya. Masya Allah. Seorang wanita semakin malu, semakin nampak
izzahnya, kemuliaannya. Masya Allah. Itu pelajaran yang pertama adik-adik. Jadi tabiat wanita itu malu. Tabiat wanita itu malu. Kalau ada wanita yang nggak malu, maka segeralah untuk kembali ke tabiat asli seorang wanita, yaitu pemalu. Pelajaran yang kedua adik-adik, bahwa Nabi Musa adalah nabi yang kuat lagi amanah. Sebagaimana perkataan salah seorang wanita tadi yang hendak menjadi istri dari Nabi Musa. Inna khaira man ista'jarta al-qawiyul amin. Dia adalah al-qawi lagi al-amin. Nabi Musa itu qawi, kuat. Lagi al-amin, seorang yang amanah. Terbukti qawi sudah kita jelaskan, kuatnya Nabi Musa mengangkat batu yang hanya bisa diangkat oleh 10 orang. Kemudian meninju seseorang, lantas orang tersebut langsung tewas. Ini menunjukkan Nabi Musa adalah nabi yang kuat. Masya Allah. Kemudian adik-adik, al-amin, yang amanah. Nabi Musa telah menunaikan amanah beliau. Beliau menyempurnakan syarat-syarat dari bapak mertuanya, calon mertuanya. Selama 10 tahun. Masya Allah. Kemudian yang ketiga, pentingnya sikap sungguh-sungguh. Ini faedah yang ketiga. Pentingnya sikap sungguh-sungguh. Nabi Musa menyelesaikan syarat-syaratnya dengan cara bersungguh-sungguh. Tidak akan mungkin beliau mau memenuhi syarat tersebut. Apalagi ini waktunya bertahun-tahun loh adik-adik. 8 tahun. Akan tetapi Nabi Musa bersungguh-sungguh mau memenuhi syarat tersebut. Bahkan menyempurnakannya sampai 10 tahun. Subhanallah, Masya Allah. Waktu yang begitu lama. Waktu yang begitu lama. Pentingnya sikap sungguh-sungguh. Dan sikap sungguh-sungguh adik-adik sudah dijelaskan oleh Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uk wa la ta'jiz." Bersungguh-sungguhlah terhadap apa yang bermanfaat untukmu. Bersungguh-sungguhlah terhadap sesuatu yang bermanfaat. Tatkala kita tahu, oh ini bermanfaat bagiku, bagi dunia dan akhiratku, aku bertekad bersungguh-sungguh. Nabi mengajarkan seperti itu adik-adik. Wala ta'jaz aw wala ta'jiz. Kemudian jangan kamu seorang yang lemah. Jangan jadi orang yang lemah. Ya, ini bermanfaat ya kayaknya, tapi lemah. Dapat ya sudah, nggak dapat ya sudah. Ini bukan sikap seorang muslim yang baik adik-adik. Seorang muslim yang bagus harus bersungguh-sungguh terhadap sesuatu yang bermanfaat. Ini pelajaran yang bisa kita ambil adik-adik. Ada 3 pelajaran tadi. Yang pertama, wanita itu tabiatnya pemalu. Yang kedua, Nabi Musa adalah nabi yang kuat, lagi amanah. Dan yang ketiga, pentingnya sikap sungguh-sungguh. Semoga kisah ini bisa bermanfaat buat adik-adik, bisa diambil pelajarannya, dan semoga bisa kita tadaburi insyaallah ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Baik adik-adik, langsung saja ke segmen yang berikutnya. Ami Fikih memberikan pengumuman untuk adik-adik bahwasanya pada kesempatan kali ini Ustadz Abdul Qadir hafizahullahu ta'ala berhalangan untuk hadir di studio kita karena beberapa udzur syar'i. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau, amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, adik-adik yang ada di rumah tidak usah bersedih hati, tidak usah khawatir. Insya Allah di pekan-pekan berikutnya kita akan kembali lagi bersama beliau dengan Quran Surah Abasa insya Allah ta'ala. Jadi pengumuman ini adik-adik sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada kali ini. Ami ucapkan syukron jazakumullahu khairan buat adik-adik yang sudah menyaksikan acara ini. Dan Ami Fikih mewakili kru yang bertugas, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Kita cukupkan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izzah TV bersama membangun akhlak mulia.